Sore ini kami akan membahas topik dengan tema kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Untuk membahas hal tersebut, pastinya saya tidak sendirian karena saya sudah mengundang pakar di bidang komunikasi, yaitu Bapak Mukhlis Anwar, atau saya panggilnya Bang ya, Bang Mukhlis Anwar CPM. Beliau seorang motivator dan juga sebagai public speaking coach yang sudah menulis beberapa buku komunikasi dan motivasi. Assalamualaikum Bung Mukhlis, selamat sore. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, kabarnya selalu sehat dan bahagia. Mudah-mudahan Bu Esti juga sehat ya. Amin, alhamdulillah. Nah, IDLC juga sukses selalu ya. Kita akan membahas materi ini untuk Good People, audiensnya IDLC. Apa sih kunci keberhasilan dalam komunikasi dan kenapa begitu penting untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi? Putus-putus. Saya terima sinyalnya putus-putus. Oh, sinyalnya putus-putus ya? Halo, bisa dengar saya? Sempat nangkap pertanyaan. Oke. Ya. Bisa dijelaskan kalau begitu. Bisa langsung. Oke, ya. Baik, ini kayaknya sinyalnya hilang ya. Oke, good people, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa hadir di sini. Terima kasih juga kepada IDLC ya, yang sudah mengajak saya untuk sharing di sini. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Esti tadi, bahwa komunikasi itu kan adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita ini makhluk komunikasi. Kita hidup di dunia ini nggak sendiri ya. Kita hidup dengan orang lain gitu. Maka penting sekali berkomunikasi. Tujuannya apa? Agar kita bisa membina hubungan yang baik, bisa bekerja sama, bisa menyampaikan maksud kita kepada orang lain, membangun saling pengertian, membangun kebersamaan. Nah, semua itu hanya bisa kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan efektif. Nah, mungkin saja ada problem-problem yang terjadi, itu biasa karena setiap orang kan berbeda pengetahuannya, berbeda pengalamannya, masing-masing orang beda. Sama seperti kalau kita bicara dengan anak-anak misalnya, ya kan? Kita harus berbicara dengan sebatas kemampuan anak-anak. Kita nggak bisa pakai bahasa kita orang dewasa kepada anak-anak, mereka nggak ngerti. Nah, seperti yang Bu Esti bilang, itu biasa saja, mungkin saja terjadi. Makanya dalam komunikasi itu ada istilahnya the share of the field of experience. Supaya komunikasi itu lancar, sukses, harus ada kesamaan. Nih, kesamaan pengalaman. Paling enggak, kesamaan pengalaman ini dalam arti yang sangat luas ya, misalnya kesamaan bahasa. Kita lebih mudah berkomunikasi sama orang yang bahasanya sama, misalnya dia bahasa Indonesia juga, kita lebih mudah kan? Daripada berkomunikasi dengan orang misalnya bahasa Spanyol. Susah berkomunikasi, kenapa? Tidak punya kesamaan bahasa. Kemudian lebih mudah berkomunikasi kepada orang yang punya pengalaman yang sama dalam bentuk hobi. Kalau sama-sama hobinya hukum misalnya, bicara tentang hukum tuh enak banget, bisa sehari semalam, lancar bisa gitu ya. Bisa setuju. Sama-sama hobi bola, sama-sama hobi musik, cerita musik, wah rame. Kalau bisa hobinya beda, itu susah. Iya, satu hobinya musik, satu hobinya yang berat-berat, misalnya masalah hukum deh, wah ini susah nyambungnya. Kenapa? Karena memang the share of the field of experience-nya beda. Jadi kita harus mempunyai menyambung gitu ke audiens gitu. Kita tahu dia hobinya apa sih, kita bicara tentang hobi dia. Kesukaan dia apa, kita bicara tentang kesukaan dia. Nah, kira-kira itulah secara gampangnya, Bu Esti. Nah, tapi kan ada faktor penentu ya, yang bisa memuluskan itu semua. Jadi faktor apa aja itu yang penting untuk komunikasi, supaya komunikasi itu bisa berjalan lancar? Oke, jadi paling tidak sebenarnya secara sederhananya itu ada tiga faktor penting. Jadi siapapun yang ingin berbicara kepada orang lain, berkomunikasi ya, dalam urusan apa saja, paling tidak ada tiga hal.
Yang pertama itu kita tahu dulu apa yang akan kita katakan. Kita mau ngomong apa nih? Pesannya apa yang mau kita sampaikan? Kita tahu dulu, oh nanti saya kalau mau ketemu Bu Esti, mau bicara di acara IDLC, saya akan bicara ini. Saya siapkan materinya, bahan-bahannya, saya harus menguasai benar apa yang akan saya katakan. Itu yang pertama. Ya Satu. Kan? Okay. Satu. Kemudian yang kedua, kita tahu bagaimana mengatakannya supaya efektif dan efisien, supaya mudah dimengerti, supaya audiens bisa terkesan dalam audiens, gampang dipahami, gampang dimengerti, juga audiens itu suka kepada kita gitu loh. Karena kalau pesannya itu kita siapkan terus audiens nggak ngerti kan kesian gitu. Kita udah bicara panjang lebar, ngerti nggak Pak? Ya. Ngerti nggak Pas? Enggak. Itu nggak nyambung berarti. Berarti dia tidak tahu cara mendeliver pesannya dengan efektif dan efisien, ya kan? Jadi harus dibuat semenarik mungkin, bahasanya sesimpel mungkin supaya setiap orang mudah mengerti. Dan yang ketiga, kita harus tahu kepada siapa kita bicara nih. Siapa yang jadi audiens kita. Misalnya sekarang nih, saya berbicara dengan good people yang ada di rumah ya kan. Oh berarti good people. Ini berarti orang-orang dengan level edukasi yang tinggi ya kan. Mereka berpendidikan, mereka adalah orang-orang yang intelektualnya bagus ya kan. Orang-orang dari ekonomi yang biasanya lebih mapan gitu kan. Pasti kita pahami dulu, oh berarti kalau audiensnya begitu, saya akan menyampaikan pesannya dengan cara seperti ini dan seperti itu. Karena beda audiens, beda cara pendekatan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bicara dengan orang-orang berpendidikan seperti ini, kita bicara dengan ibu-ibu rumah tangga seperti ini, kita bicara dengan adik-adik yang di sekolah SD, SMP seperti ini. Jadi beda caranya. Yang repot ada orang, ini kejadian ada. Dia kan hanya punya satu cara berkomunikasi. Dia bicara sama mahasiswa caranya begitu, bicara sama anak SD, SMP caranya begitu, sama ibu-ibu begitu, sama para pejabat. Jadi cuma punya satu cara, jadi itu nggak efektif. Nah, faktor-faktor penting itu 3. Kita tahu apa yang akan kita katakan, tahu bagaimana mengatakannya, dan juga tahu kepada siapa kita mengatakannya. Ini kalau dikuasai ketiga ini jago banget ini. Udah hebat lah. Ya, saya tadi mau komunikasi sama siapa saja, urusan apa saja, ya insya Allah jadi mudah ya, dimudahkan. Nah, di saya aja, saya sangat sadar diri bahwa saya banyak kekurangan ketika berkomunikasi. Pertama itu saya suka tersendat-sendat dalam menyampaikan, dalam berbicara, gitu. Sehingga itu yang membuat saya kurang percaya diri gitu. Itu kan berpengaruh juga ya, Bang, kalau kita sudah sadar diri bahwa kemampuan kita kurang dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan pendapat gitu, itu bisa membuat kurang pede. Betul ya begitu? Iya betul. Jadi memang karena biasanya ada macam-macam barrier dalam komunikasi itu macam-macam, termasuk masalah psychological barrier, masalah psikologi. Udah merasa aduh saya kan nggak bisa, saya kan nggak ngerti, saya kan nggak ini, aduh nanti kalau salah bagaimana ya, aduh nanti kan kalau orang ini menganggap saya itu apa, nanti kalau dinilai orang begini. Jadi terlalu banyak di kepala itu kita berasumsi bahwa nanti akan begini. Itu jadi barrier. Jadi akhirnya kita ngomongnya itu pelan-pelan, takut salah gitu, jadi nggak yakin, nggak pede bicaranya. Itu saya makanya itu perlu dilatih. Saya juga dulu ngalami persis sekali. Malah saya termasuk orang yang dulu sangat minder dalam berkomunikasi. Nanti mungkin good people juga yang ada di rumah ya, mudah-mudahan tidak ngalami seperti saya. Saya itu kan sejak kecil terlahir sebagai orang yang cacat, Bu Esti. Cacat maksud saya mata katarak dari kecil. Jadi kalau saya ngeliat tuh gini kan malu kalau dilihatin orang matanya gitu terus kan, matanya gini dicipitin gitu, karena nggak bisa ngelihat. Jadi minder lah, bergaul di mana nggak berani, ngomong nggak berani, karena setiap ngomong di depan kelas saja itu selalu diketawain dan jadi korban bully. Bayangin sampai SMA saya jadi korban bully itu karena apa? Mata saya itu ngelihatnya gitu kayak nggak normal gitu.
tapi terus saya belajar terus. Saya suka kagum sama teman-teman yang pintar komunikasi, saya belajar sama mereka. Akhirnya bisa juga lah, pelan-pelan dilatih, maka kepercayaan diri kita akan lebih meningkat. Makin banyak kita kuasai ilmunya, makin yakin kita pada apa yang akan kita bicarakan, makin banyak jam terbang, semua jadi lebih mudah sekarang. Malah ngajar komunikasi sekarang. Betul, betul sekali ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Facebook, dari Green Celeban. Bagaimana tips berkomunikasi secara profesional kepada klien? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini berlaku untuk semua profesi ya. Jadi bagaimana kita tips berkomunikasi secara profesional kepada klien. Jadi yang namanya komunikasi itu ada dua macam ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda, bisa ditambahkan nanti. Paling nggak ada verbal dan non-verbal. Dari apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya, bahasa tubuh. Ini dua-duanya ini harus dipadukan dengan bagus ini, supaya jadi orang yang profesional. Kalau kita berbicara ketemu dengan klien dan ingin tampil profesional, satu, dari apa yang kita katakan ya. Kalau kita menguasai benar apa yang kita, bidang pekerjaan kita akan sangat tampak profesional. Kenapa? Karena orang bertanya apa saja tentang bidang kita ngerti. Semua terminologi, kata-kata, istilah-istilah kita ngerti. Kenapa? Karena kita belajar benar tentang bidang yang kita tekuni. Sehingga saat kita bicara, klien akan bilang, wah ini hebat, ini orang ini kayaknya jago banget ini. Ya kan? Dia menguasai benar bidang yang ditekuninya. Satu, bidangnya. Terus kemudian wawasan tentang hal yang berkaitan dengan bidang kita itu harus diperluas gitu loh. Supaya kita bicaranya orang bilang, wah gila wawasannya luas ya, dia bicara tentang notaris. Oh, notaris misalnya contoh ya, tentang notaris, ilmu kenotariatan. Terus dia bicara juga, oh ternyata di Prancis itu begini tentang notaris itu, ya kan. Terus dalam kasus-kasus begini, jadi luas gitu, wawasannya luas, sehingga membuat kliennya merasa ini orang ini bukan cuma pintar, tapi wawasannya juga luas. Itu baru dari sudut verbal yang kita omongkan, ya kan. Kemudian yang non verbal adalah tentu kita mulai dari penampilan, ya kan. Kalau sudah ngomongnya jago tapi penampilannya nggak rapi, aut-autan, itu jadi nggak profesional, ya kan. Kita mulai dari penampilannya. Nah, when you look good, you feel good, kan biasa kata-katanya begitu. Kalau kita merasa penampilan kita bagus, kan kita lebih pede kan, lebih rapi. Kalau kita bajunya kita rasa, oh ini bagus banget, ini baju terbaik yang saya punya nih. Kita pede juga penampilannya kan. Kalau kita pakai baju sendiri kita nggak yakin, maka penampilan kurang gitu. Dari sudut penampilan itu membantu untuk membuat kita lebih profesional. Gaya berbicara, ya kan, cara menyampaikan pesan, cara menatap, cara bertanya, cara mendengar, itu harus dipelajari teknik-tekniknya. Senyum kepada orang, ramah, nada yang bersahabat. Ada kelasnya ya? Hah? Ada kelasnya. Oh iya dong, nanti kita buat sama IDLC ya. Ya. Bagaimana berbicara profesional dengan klien. Ini kira-kira begitu deh. Mudahnya begitu. Ya, ada pertanyaan masuk lagi dari YouTube dari Win Suswinarno. Bagaimana mengatasi demam panggung? Nah, ini sering juga alami. Ini juga yang banget ini. Saya minder. Dalam hampir setiap sesi pertanyaannya, ya betul. Ya siapa nih? Ini Mbak atau Mas Win? Win Suswinarno. Jadi seringkali memang kita itu kalau jarang bicara di depan publik itu ngalami seperti itu. Jangankan yang jarang bicara, yang sudah pengalaman saja, kalau ada audiens tertentu itu masih demam panggung juga, meskipun itu biasanya cepat bisa teratasi ya, karena berdasarkan pengalaman dan jam terbang. Tapi kalau awal-awal, saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang ingin bicara di depan publik supaya menghindari yang namanya demam panggung adalah satu, kuasai benar apa yang akan kita bicarakan. Kuasai. Jadi pahami benar apa yang kita, jadi istilahnya kita mau ngomong apa aja tentang yang akan kita sampaikan itu kita udah fasih gitu. Kenapa? Karena kita kuasai. Satu, menguasai apa yang akan dikatakan. Kedua, berlatih.
Berlatih ini hal yang paling menjadi kendala bagi pembicara-pembicara yang jarang bicara. Jadi seringkali kalau disuruh bicara di atas panggung, itu besok mau tampil, hari ini baru latihan. Ya gak bisa. Jangan coba-coba. Saya sampaikan kepada teman-teman, tolong jangan deh. Kalau bisa, saat kita bicara di panggung itu menjadi maksudnya jadi bicara kita yang ketujuh. Maksudnya bicara kita yang ketujuh artinya kita berlatih paling tidak minimal berapa kali Bu Esti? Kalau yang hari H itu adalah hari yang ketujuh kali kita bicara. Berarti kita berlatih minimal 6 kali. Berlatih setiap hari, berlatih. Jadi misalnya minggu depan mau bicara nih. Minggu depan. Sekarang kan hari Sabtu. Sabtu depan mau bicara tiap hari. Latihan. Seolah-olah kita ada di panggung itu. Besok latihan. Besok lagi latihan. Jangan sekali-sekali besok aja lah. Nanti H-1 deh baru latihan. Itu pasti demam panggung. Yang sudah sering berlatih aja demam panggung. Jadi pertama kalau mau tampil aja saya nggak bisa tidur karena kepikiran besok gimana nih gitu. Sambil berlatih tapi juga bikin nggak bisa tidur karena takut penampilan saya kurang maksimal atau ya karena sudah tahu kualitas diri gimana gitu. Itu yang bikin sama. Iya, sama. Jangan terlalu berpikir ingin sempurna. Jangan. Setiap orang itu meskipun kita buat kekeliruan di atas panggung, itu kan orang nggak mungkin ketawa dan menghina kita. Nggak mungkin lah. Kalau kita salah, ada yang terlupa, itu biasa aja. Itu normal saja. Jangan terlalu takut ingin sempurna. Harus begini nanti, harus bagus. Biasa aja. Setiap orang pasti pernah bikin salah. Dan sesalah apapun kita di panggung, kecuali kita berbuat yang aneh-aneh ya, selama tidak aneh-aneh sekedar lupa atau apa, itu biasa saja. Audiens juga biasa aja kok, nggak begitu peduli. Jadi kita jangan terlalu gimana ya, panik. Biasa aja. Salah juga oke, nggak apa-apa. Orang lain juga sering buat salah dan pasti salahnya juga bukan sesuatu yang fatal. Ini terutama kalau presentasi ya, yang bikin demam itu kalau mau presentasi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita akan ketemu klien gitu ya. Nah, itu kan ada hal yang pertama tadi yang seperti Bang Muktis sampaikan tadi bahwa penampilan harus dengan penampilan baik. Sebenarnya bukan hanya dilihat oleh klien kita bahwa kita terlihat profesional, tapi juga itu menambah kepercayaan diri kita juga ya. Betul kan ya. Kemudian kalau menghadapi klien nih, ada kadang kita ketemu klien yang kalau nggak ditanya nggak ngomong, tapi begitu ditanya ketika jawab ya cuman secukupnya, kata selesai gitu. Sementara kita butuh informasi dari dia sebanyak mungkin gitu. Itu ada tekniknya tersendiri ya, betul. Iya. Dari Green Cileban lagi dari Facebook. Apa ada teknik yang berbeda untuk berhadapan dengan orang yang berbeda? Oh iya, betul. Yang mana dulu nih? Yang Green Cileban ya? Dari artinya ada saling keterkaitan dari pertanyaan saya dengan pertanyaan dari akun Green Cileban ini. Oke. Jadi begini, kita itu kan akan menghadapi orang yang berbeda-beda. Persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Esti tadi, bahwa pasti ada orang yang pintar ngomong, ada yang malu-malu, ada yang diem, ditanya jawabnya satu-satu gitu ya. Jadi yang paling penting begini, begitu kita bertemu seseorang, mulailah dengan mengakrabkan diri, menjadi sahabat bagi orang itu. Jangan langsung terlalu serius gitu. Jadi kita harus jadi istilahnya bahasanya ice breaking dulu lah. Kalau kita semakin akrab dengan orang itu, ya kan, Bapak bagaimana kabar? Jangan langsung pertanyaannya, gimana? Apa urusan yang bisa saya bantu? Gimana? Langsung basa-basi dulu, mencairkan suasana dulu. Sehat Bapak, gimana? Naik apa tadi? Macet ya Pak? Jadi buat suasana ramah, akrab, ya dekat dulu. Karena orang itu sependiam-pendiamnya dia, tapi kalau dia bertemu sama temennya yang akrab, dia pasti jadi cerewet itu. Kenapa? Karena dia kan sudah merasa dekat secara
ini kan secara psikologis udah akrab, orangnya ramah. Orang itu kalau sama orang yang dekat, ramah, baik, kita lebih mudah terbuka. Makanya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang santai, yang mencairkan suasana, baru kita masuk ke hal-hal yang teknis lah, teknis untuk urusan pekerjaan. Juga kasih pertanyaan-pertanyaan yang open, yang tidak harus dijawab dengan iya, enggak gitu. Itu kadang ada tuh ketemu klien yang seperti itu, yang kita kayak susah banget. Padahal yang butuh umpamanya mereka butuh konsultasi gitu. Tapi mereka mengungkapkannya itu juga artinya informasi yang dia sampaikan sangat minim gitu. Kan kita agak susah juga kan. Harus betul, pintar-pintarnya kita bertanya, harus dia biasakan teknik bertanya yang itu tadi yang saya bilang, jangan sampai cuman dijawab. Jadi Ibu problemnya begini ya? Iya. Ibu merasa masalah? Iya. Tidak. Iya. Jangan bertanya. Bisa cerita nggak? Misalnya begini. Kalau Ibu merasa seperti apa sih kalau begini? Nah gitu. Ya, saya ingat waktu di kelas banyak ketawa gara-gara body language kita tuh seharusnya seperti apa, terus keseharian kita seperti apa gitu kan ya. Gimana putus-putus. Iya, kadang gitu. Saya begitu melihat apa yang disampaikan oleh Abang tadi, bahwa body language itu sebetulnya juga mempengaruhi kita kan. Itu bikin ketawa sebetulnya. Kita ingat waktu di kelas kita bakal ramai kalau sudah bicara tentang body language begitu kan? Iya. Iya. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Dwi Sapta Ningrum. Bagaimana kiat atau tips agar tetap kelihatan profesional saat kita melakukan kesalahan dalam menangani klien dan juga menjawab pertanyaan klien tentang hal yang sebenarnya belum atau kurang kita pahami. Melakukan kesalahan. Oke. Jadi begini. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Banyak yang ngalami seperti ini. Jadi meskipun kita kan tidak mungkin tahu semua hal gitu. Ada hal-hal yang kadang ditanyakan oleh klien yang kita nggak tahu. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Kita mengalami hal-hal yang problem. Ini jadi bagus sekali pertanyaannya. Saya juga sering begitu. Saya juga sering ditanya oleh klien atau teman-teman peserta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak paham gitu. Cuman sebagai seorang profesional ya kita harus tetap elegan. Jadi jangan berusaha untuk menutupi ketidaktahuan kita. Sampaikan saja ketidaktahuan kita, tapi dengan cara yang elegan. Ya kan, misalnya ada dia punya pertanyaan yang kita agak sulit pertanyaannya. Dia tanya sesuatu, kita bilang begini, oke maaf, ini pertanyaannya bagus sekali, ini luar biasa. Begitu bagusnya pertanyaan sampai saya harus berpikir keras untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi saya mohon waktu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Iya, ini pertanyaan yang hebat sekali ini. Iya, saya dalam beberapa literatur saya belum menemukan. Jadi tetap tampil elegan. Tetap elegan. Jangan merasa, aduh maaf ya, saya nggak tahu. Ada pertanyaan lain, ya jangan gitulah. Ada yang begitu, yang aduh Pak maaf Pak, saya nggak tahu. Oke, jangan begitu, tetap elegan meskipun kita nggak tahu. Wah, ini Pak pertanyaan bagus sekali Pak. Saya boleh nggak saya minta waktu, nanti saya akan sampaikan jawaban itu via email atau Bapak perlu saya telepon. Ini pertanyaan yang bagus ini. Ya kan, dari literatur yang saya baca, dari pengalaman saya belum mengalami ini Pak. Ini sesuatu yang sangat unik ini. Jadi sampaikan dengan begitu sehingga si penanya juga merasa, wah, berarti saya sudah memberikan pertanyaan yang hebat. Kalau si penanya itu sudah dibuat senang dan bangga, kita bilang nggak tahu pun, si penanya sudah merasa sangat terhormat. Ya, dan dia juga akan respect kepada kita. Oh, nih orang nggak, apalagi kalau dia nanyanya ngetes gitu kan. Ada juga orang yang seperti itu. Nanya ngetes seberapa hebat sih pengetahuan ini dia kan. Konsultan saya ini, yang ngajar saya ini. Jadi dia akan lihat, menilai secara, jadi kita akan lebih profesional menjawab. Kira-kira gitu, Mbak Dwi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Reni Bernadette. Bagaimana teknik menghadapi klien yang ngeyel dan terkadang membandingkan dengan yang lain?
dan klien bilangnya di notaris sana bisa kok, di ibu nggak bisa. Nah ini kadang nih hal begini hampir di semua kantor kadang ada yang bikin jengkel seperti ini. Ini kan mempengaruhi mood kita untuk menghadapi dia kan ya, Bang? Iya, betul sekali. Wah, ini seru ini ya. Kita menghadapi klien ngeyel terus banding-bandingin lah. Oh, ini kok bisa? Di sana bisa, masa di sini nggak bisa? Berarti sini nggak hebat dong ya kan? Itu ada yang sebut. Kita akan menghadapi. Jadi memang ada orang-orang yang memang harus dihadapi dengan cara-cara yang spesial seperti ini. Dan kadang memang sebenarnya tidak semua orang itu dia bertanya butuh jawaban, enggak, dia butuh untuk dia dihargai. Itu yang perlu kita ingat. Ada orang bertanya sebenarnya bukan untuk benar-benar dia butuh butuh jawaban. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa nih lihat pertanyaan gua, penyampaian pesan-pesan gua hebat kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau kita ngalami seperti ini ya kan, membanding-bandingkan, kita kasih lebih bagus, kita kasih kesempatan daripada kita berusaha untuk membela diri. Kalau kita terpancing, maka kita akan bilang, oh enggak, kami lebih hebat dari dia kan. Ya kan, kalau kita terpancing nih. Kan kita dibanding-bandingin sama orang lain. Kalau, wah gimana, Pak Muklis kok nggak bisa nih? Di tempat lain saya bisa gini. Kita kalau terpancing sama orang seperti ini, kita akan bilang, enggak, di sana nggak ada apa-apanya, saya lebih hebat. Wah, bisa begitu, ujungnya bisa seperti itu. Jadi pertama, tenang. Menghadapi orang ngeyel, kita jangan terpancing. Jangan sama sekali, tetap tenang. Jadi kalau dia katakan di sana hebat, iya nggak apa-apa. Oh iya, mungkin di sana begini-begini. Kalau kami begini-begini. Lebih baik kita ceritakan apa yang menjadi spesialisasi kita, apa yang sudah pernah kita buat untuk membantu orang lain, ya kan? Daripada kita mengecil-ngecilkan bukan kompetitor tapi yang lain gitu kan, yang dia bandingkan tadi kan. Dan lebih bagus kita bicara tentang kita saja. Kalau di kami begini Pak, biasanya penanganannya. Kalau di tempat sana bisa, wah mereka punya ini yang lain gitu kan. Dan tapi jangan pernah menjelekkan tempat lain, dan jangan pernah membesar-besarkan diri kita untuk mengecil-kecilkan orang lain, dan jangan terpancing dengan orang ngeyel seperti ini. Kita nanti akan disibukkan dengan ngeyelannya. Sebenarnya ini datang ke sini mau ngapain kok ngeyel-ngeyel gitu kan? Ini datang minta bantuan atau datang membanding-bandingkan. Kita harus ngerti ini, santai aja, tetap tenang hadapi orang seperti ini. Jadi kalau dia banding-bandingkan, biar aja dia yang banding-bandingkan. Wah, berarti di sana bagus ya, nggak apa-apa Bu. Kalau kami begini sistem kami gitu. Jadi jangan terpancing sama dia. Dan apalagi biasanya ada satu juga sebetulnya kalau dari obrolan apa yang sudah Abang sampaikan tadi, bahwa ternyata ada satu yang memegang peranan juga, yaitu mendengar. Betul begitu ya, Bang? Oh iya, betul sekali. Jadi ini soal mendengarkan ini kan setiap kita kan dari kecil bisa mendengar ya. Tapi tidak semua orang yang bisa mendengar itu adalah pendengar yang baik. Tidak semua orang meskipun bisa mendengar, tidak semua orang menjadi pendengar yang baik. Ini menjadi pendengar yang baik ini perlu belajar kita, perlu berlatih, perlu praktek. Jadi ada banyak buku yang khusus menulis tentang bagaimana cara mendengar. Padahal kita sejak lahir sudah tahu mendengar kan. Tapi masih banyak buku yang tebal-tebal lagi, Mbak. Tebal-tebal bukunya, buku tentang cara mendengar. Berarti kan penting cara mendengar ini. Kita itu kecenderungan manusia itu dia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Padahal salah satu teknik komunikasi yang paling hebat, paling efektif salah satu ya, adalah menjadi pendengar yang baik. Saya kalau mau cerita banyak sekali, tapi bisa panjang sesinya ini, persoalan mendengar ini. Ya kan? Banyak kisah sebenarnya yang menunjukkan bahwa betapa hebatnya mendengar itu. Nah, cuma nanti kan kita waktunya terbatas ya. Nanti betul. Kalau ini deh, kalau kita bikin training deh. Karena banyak sekali kasus yang awalnya sebegitu sulit. Saya akan menghadapi seseorang yang saya punya urusan penting. Gimana caranya? Saya sudah berpikir banyak kata apa yang saya ingin sampaikan kepada orang itu. Ternyata justru berhasil setelah saya bertemu dia. Saya justru ngomongnya sedikit, tapi banyak mendengar. Dan banyak urusan selesai. Banyak kasus itu.
Dan mungkin bukan cuma saya, teman-teman juga pasti banyak mengalami seperti itu. Semakin ahli kita mendengarkan, semakin banyak urusan-urusan bisa beres. Itu teknik komunikasi tingkat tinggi. Karena kalau klien datang ke kantor, artinya kita harus jadi pendengar dulu kan, mendengarkan Iya, apa betul. itu Apa juga yang bisa teknik. dibantu, apa keperluannya, betul. Makin makin banyak kita mendengarkan, makin lengkap data yang kita peroleh sehingga kita lebih akurat untuk bisa membantu dia. Oh, ternyata kebutuhannya ini. Karena kita cukup punya waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data ya. Ini bayangkan orang datang, pertanyaannya satu, kita ngomongnya 10 gitu loh. Untuk menunjukkan betapa hebatnya kita, tapi akhirnya nggak selesai persoalan, urusan dia nggak selesai, padahal dia datang minta tolong, ya kan? Ya, Gitu. oke. Ya. Kemudian kalau di kantor nih, Bang, ada juga yang datang umpamanya nih, karena mungkin beliau orang penting gitu ya, datang ke kantor kita. Gitu. Itu kan menghadapinya juga agak berbeda ya. Atau kita tetap harus merasa selevel dengan dia, atau gimana itu Bang? Karena kadang kalau melihat orang yang kita tahu dia punya jabatan bagus gitu ya, terus kita agak-agak bagusnya itu merendah dari dia, atau kita harus selevel dengan dia gitu? Iya, betul. Jadi kita bedakan komunikasi dengan adab. Jadi pertama, respect itu tetap. Respect kita kepada siapapun. Jadi bukan cuma kepada orang yang kita anggap lebih tinggi, lebih hebat, lebih terhormat. Bukan, kepada siapapun. Yang lebih rendah pun jangan kita anggap langsung kita remeh kan. Ini apa sih, kan dia bukan siapa-siapa. Jadi kita suka ngomong seenaknya gitu kan. Nggak bisa begitu. Jadi respect itu tetap harus sama. Baik orang yang levelnya lebih tinggi maupun orang yang kita anggap di bawah kita, tetap harus respect, itu nomor satu. Siapapun manusia di dunia ini, dia suka kalau kita respect sama mereka. Ini penting, nomor satu adalah respect. Jadi jangan kita melebih-lebihkan sebagai tampak, akhirnya tampaknya seperti ini, seperti penjilat kita kalau kepada orang-orang yang lebih tinggi kan. Aduh iya Pak, iya, nggak bisa begitu. Tetap respect nomor satu. Nah dalam komunikasi, kita harus setara. Kita harus setara. Kenapa? Begitu kita bicara dengan, apalagi kita sebagai profesional ya, begitu kita bicara dia dan kita menempatkan level kita di bawah, maka dia akan bilang, ini orang kok begini nih, ya kan? Ini nggak ada apa-apanya nih, dia nggak punya pride, nggak punya kebanggaan terhadap profesinya. Justru kalau kita bertemu dengan orang-orang yang terhormat, kita anggap hebat, kita harus tunjukkan bahwa nih saya adalah orang yang bersungguh-sungguh profesional di bidang saya ngerti benar apa yang saya kerjakan. Jadi biar si orang terhormat ini, orang kita anggap hebat ini bilang, wah gila nih. Ternyata orang yang gua anggap nggak ada apa-apanya, biasa aja, ternyata wawasannya bisa saja dia yang terkagum-kagum sama kita tanpa harus menyombongkan diri. Cuman kita tunjukkan bahwa kita tetap tetap bisa menyampaikan hal-hal yang sesuai pengetahuan kita. Jadi sikap, cara kita bicara, cara kita menyampaikan, bicara dengan dia dengan kata-kata yang tetap harus sesuai dengan bidang kita, menunjukkan pengetahuan kita, itu penting. Jadi nanti bisa berbalik, Mbak Esti, bisa berbalik. Kita pertama agak minder-minder ketemu dia, setelah ngobrol dia yang minder ketemu kita. Wah ternyata Bu Esti ini lebih ini dari yang saya kira ya. Wah ternyata teman-teman di IDLC ini saya pikir biasa-biasa aja. Ternyata wawasan dan pengetahuan mereka hebat. Adab mereka, manner mereka luar biasa. Akhirnya dia sibuk bicara di luar, mempromosikan kita. Bagus nggak kayak gitu? Bagus. Daripada kita minder-minder, bingung, nggak ngomong apa. Kalau orang yang merasa dirinya orang penting, datang ke tempat orang lain tuh dia dengan membusungkan dada. Itu kan ada sudah punya penilaian lain dengan orang yang macam itu. Gitu. Jadi kita jangan terpengaruh. Kita sekali lagi jangan terpengaruh dengan orang ngeyel, jangan terpengaruh orang sombong yang sok pamer hebat. Kan kita tahu nih orang ini membusungkan dada, ingin menunjukkan kehebatan. Biasa aja, dia akan semakin merasa besar, makin merasa sombong. Kalau kita besar-besar, wah bapak ini hebat, udah biasa aja gitu. Kalau kita biasa aja, dia akan bilang, gila nih orang nih, gue udah sok hebat-hebat, dia masih nganggap gue sedang santai-santai aja gitu. Dia kan, akhirnya dia menurunkan dia, karena
dia akan makin naik kalau kita makin angkat, dorong dia ke atas. Kalau kita biasa-biasa aja, akhirnya dia turun sendiri gitu. Dan kita akan sering ngalami seperti itu. Sering ngalami, saya sering ngalami ketemu orang yang wah dia merasa dirinya hebat. Begitu setelah diskusi apa-apa tiba-tiba, oh iya Bang Muklis, aduh terima kasih, nanti kapan-kapan boleh nggak saya bertanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol. Padahal awalnya dia merasa wah bicaranya kayak yang paling hebat di dunia aja gitu, paling jago, paling ini. Gitu kita ngobrol santai, kita respect sama dia, pakai bahasa yang sopan ya kan. Tapi begitu dia tahu kita bicara, kok ini orang bicaranya bermutu ya, berbobot ya, berkelas ya, wawasannya luas, pengetahuannya bagus. Terbalik, dia mulai turun pelan-pelan. Tik, 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 tik. Jadi sama deh. Bisa malah dia menurunkan diri. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya gini yang aku ingin sampaikan Bu Esti kepada teman-teman juga ya, pada semua good people. Saat kita berkomunikasi itu jadi bukan sekedar apa yang kita katakan, bukan sekedar pengetahuan kita, bukan sekedar pemahaman kita terhadap segala macam ilmu tentang bidang kita. Itu harus satu bagian dari komunikasi. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Kita bisa berbicara kepada orang dengan menyentuh pikirannya. Dengan pengetahuan kita sentuh pikiran orang itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu, adalah menyentuh hati orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau cuma sentuh pengetahuannya, dia menjadi, oh dari gua nggak tahu, jadi tahu. Dari nggak ngerti, menjadi ngerti. Tapi kalau kita bisa menyentuh hatinya, dia akan merasa, wah ini pembicara ini hebat. Iya, dia akan menjadi senang, hormat, respect, dan berkesan gitu sama kita. Karena kalau cuma sekedar bertemu orang pintar, mungkin dia sehari bisa ketemu 100 orang pintar. Tapi bertemu dengan orang yang hormat, respect, sopan, punya adab itu jarang. Ini orang-orang yang spesial, udah pinter, ya kan, udah profesional, udah bagus lah ini karirnya, terus orangnya ramah, respect, ya kan, orangnya sangat menghargai orang lain. Wah itu luar biasa itu komunikasi yang luar biasa itu. Dan kita akan menjadi orang yang dikenang di mana-mana, dia akan ingat kita. Wah kalau saya sama IDLC, kalau saya sama menjadi kliennya Bu Irma itu saya terkesan. Bukan saja orangnya pintar, tapi orangnya ramah. Dia siap membantu kita. Apapun urusan kita butuhnya 1 dikasih 3, itu kan hebat gitu. Seperti itu. Itu komunikasi luar biasa itu. Kira-kira itu. Komunikasi. Kemudian ada juga sentuh hatinya. Ya, elemen penting lain dalam berkomunikasi. Kadang ada orang yang bicaranya ngebut, gitu. Kan ada tuh. Ada. Itu. Nah, yang saya baca nih ada bahwa kecepatan optimal untuk kita berbicara itu antara 100 sampai 190 kata per menit. Nah, itu ada lagi sampai yang itu. Jadi pernah kan kita ketemu orang yang kalau bicara tuh selalu kayak orang merepet gitu cepet. Itu apakah itu juga harus kita bisa pelajari juga untuk memperlambat penjelasan kita supaya dimengerti orang? Iya, betul. Itu semua ada latihannya, harus dilatih itu. Itu karena kebiasaan gitu, kebiasaan dari kecil, dari keluarga, ya dari lingkungan, akhirnya terbawa bicaranya kan kita sampai apa sih yang dia ngomongin, cepet amat kayak orang marah-marah gitu. Nah yang repot kalau kita jadi pembicara dan berbicara dengan cara seperti itu kan, kasihan pendengar, kasihan audiens datang untuk ngerti, untuk memahami apa yang kita sampaikan, malah mereka nggak ngerti karena kita ngomongnya terlalu cepat, tidak ada intonasi, tidak ada variasi kecepatan, tidak ada bahasa tubuh yang bagus, ya kan? Tidak ada senyum kayak Mbak Esti ini. Semangatnya kan biasanya memang jadi kayak saya kalau lagi semangat bercerita itu jadi kayak orang lagi penuh perjuangan gitu, terus semangat juangnya terus langsung cepet gitu. Nah itu agak-agak harus, selama orang masih bisa ngerti nggak apa-apa. Selama orang masih bisa nangkep maksudnya nggak apa-apa. Orang pasti bilang, wah ini Bu Esti lagi semangat 45 nih ya. Mungkin berbakat bonus. Otomatis kan, biasanya kalau orang lagi semangat tuh bicaranya jadi cepat kan. Tapi bagus juga kalau dilatih, terus dilatih supaya kita bisa mengontrol. Kita pengen cepat,
Kita pengen lambat bukan karena emosi, tapi karena memang kita rencanakan untuk bicara cepat. Bukan Ya. karena ini, tapi karena memang saya pengen cepat nih, pengen pengen lambat, lambat. Itu ada latihannya, ada latihannya. Mau Nanti kita dilatih nggak? bisa. Mau. Nanti kita bisa. Kemudian ada Iya, satu lagi, Bang, yang pernah saya baca adalah bahwa kontak mata juga penting ya, Bang. betul, betul. Kontak mata itu menjadi penting, eye contact itu menjadi penting karena kalau kita tidak menjaga kontak mata itu kadang orang merasa disepelekan. Atau sebaliknya kalau kita melihatnya itu terlalu apa namanya tajam, itu juga orang merasa tersinggung. Orang Serba takut itu. salah. Iya, serba salah, disepelein Sama salah. ada istilah juga tersenyum melalui mata gitu ya. Bibirnya senyum Iya, tapi mata ikut senyum. Itu gimana tuh? jadi menunjukkan wajah yang apa yang penuh keceriaan. Jadi bukan cuma mata yang tersenyum, ada juga dalam pelajaran kita nanti kalau kita buat trainingnya, namanya smiling voice, suara yang tersenyum, Oh, mata ada. yang tersenyum. Itu iya, jadi sehingga orang merasa kita suka nggak sama orang yang tersenyum atau orang yang mukanya kaku. Pasti senyum Yang ya kan? Bayangkan senyum. wajahnya senyum, suaranya tersenyum, kita pasti wah ini orang baik banget ini. Ya kan sehingga segala urusan kita bisa beres. Karena apa? Dia sudah suka sama kita. Karena Hmm. kalau kita berkomunikasi sama orang, kita lebih suka berkomunikasi kepada orang yang kita sudah kenal dan kita tahu bahwa dia baik, kita senang sama dia, atau orang yang kita nggak senang. Pasti kita lebih suka berbicara kepada orang yang kita sukai. Makanya Ya. saat bertemu orang lain, berikanlah first impression, kesan pertama begitu menyenangkan. Cek kayak Baik. iklan ya kan? Iklannya aja. Ini Oke. kesan pertamanya aja, wah ini orangnya jutek nih, wah malesin nih, wah mukanya aja serem gitu, nggak ramah, wah itu urusan nggak beres-beres. Gitu. Oke. Waktu kita ternyata sudah mendekati akhir. Wah seru banget ya. Boleh kasih kesimpulan dari Abang dalam Ya. komunikasi dari sisi ilmu komunikasi supaya kita ambil istilahnya kesimpulan dari semua teknik itu pentingnya apa sih gitu? Ya. Jadi teman-teman sekalian, good people, yang paling penting adalah komunikasi ini kita harus belajar, harus pelajari sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah takut untuk ikut training komunikasi, karena ini memang skill yang harus dipelajari. Yang kalau kita pelajari sendiri waktunya lama, terlalu lama kita mesti coba-coba segala macam teknik. Nah kalau kita training bukan mempromosikan nih, kalau kita training karena yang mengajar adalah orang yang sudah mencoba segala macam cara, sudah belajar segala tekniknya udah teruji, jadi lebih cepat kita belajarnya. Ya kan? Jadi mudah-mudahan kita terus belajar serius tentang komunikasi ini. Karena dengan komunikasi ini kesuksesan kita akan sukses. 85% kesuksesan ditentukan oleh kemampuan komunikasi. 15 masalah teknis. Jadi jangan pernah berhenti belajar komunikasi yang baik, menjadikan pribadi kita pribadi yang baik, yang menyenangkan, sehingga kita akan selalu sukses dimanapun dan berkomunikasi dengan siapapun. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang ini ya, Mbak Esti ya, kata-kata mungkin yang agak berlebihan. Dari sisi perbincangan kita mengenai komunikasi, saya akan mengutip sedikit dari salah satu ucapan orang terkaya di dunia, Warren Buffett, mengatakan jika Anda tidak dapat berkomunikasi dengan baik, ini sama saja seperti Anda mengedipkan mata pada seorang gadis dalam ruangan yang ada kegelapan. Jadi orang lain nggak tahu bahwa dia sedang ngedipin saya, gitu ya. Itu buat saya itu penting sekali ternyata komunikasi. Nah, dari obrolan ini juga saya bisa ambil kesimpulan bahwa berbicara adalah bagian proses komunikasi dalam menyampaikan suatu pesan menggunakan bahasa lisan agar dipahami orang lain. Kemudian juga keterampilan berbicara sangat penting karena berhubungan langsung dengan pihak lain, baik dalam hubungan pekerjaan, sosial maupun pribadi. Kemudian juga kesalahan. Tadi kan Abang juga bicara soal intonasi juga ya. Kesalahan penekanan dan pemakaian kosakata pada saat berbicara juga dapat menimbulkan kesalahan
kesalahan interpretasi dan kesalahpahaman gitu. Kemudian sampai ini ada ucapan terima kasih juga dari Ibu Irma Devika. Iya. Terima kasih Bu Komandan. Cila. Sama-sama. Nah, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Kelas ya Bang untuk kelas ilmu komunikasi ini ya Bang ya. Siap, selalu siap membantu. Ya, buat IDLC selalu siap. Siap, terima kasih Bang. Nah, good people. Ya, demikian tadi obrolan kita sore ini. Semoga bermanfaat dan jangan lewatkan talk show lainnya yang diadakan oleh idlc.id yang disiarkan secara langsung di Facebook dan YouTube juga Twitter channelnya idlc.id. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.